مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. Dan menyambung kajian saya yang lalu dari guru yang tidak ada juga, yaitu firman Allah yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, dan surga Allah sediakan seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri amal orang bertakwa itu diantaranya allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, senantiasa dalam kehidupannya berinfak dan bersedekah, baik di waktu senang maupun di waktu sempit. Senantiasa hidup hari-harinya berinfak, bersedekah, ataupun hibah, wakaf dan sebagainya. Yang kedua, sifat orang-orang yang bertakwa itu, yang Allah sediakan surga seluas langit yang bumi itu, ialah wal kaziminal ghaiza, orang bisa menahan emosionalnya. Dia bertakwa itu tidak sholat saja, bisa menahan emosionalnya, menahan marah. Menahan marah itu sifat takwa mulia, itu luar biasa itu. Yang ketiga, wal afina anin nas, sifat hamba Allah yang bertakwa disediakan surga itu pemaaf. Wal afina anin nas, pemaaf. Dia bisa memberikan maaf walaupun kesalahan orang itu berbagai bentuk yang besar, dia bisa memberi maaf. Itu hebatnya, luar biasa itu. Kadang orang salah sedikit pun tidak bisa memberi maaf. Memberi maaf itu surga di tangannya itu orang-orang yang bertakwa. Allah yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah suka, Allah senang pada hamba-hamba yang muhsinin, yang selalu hidupnya berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan. Surga di tangannya orang-orang itu. Dan apabila dia terlanjur, yang kelima, terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, dia cepat-cepat minta ampun dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iza fa'alu fasyatan zalamu anfusahum wastaghfaru, cepat minta ampun. Gerakan itu macam gerakan refleks, begitu minta ampun. Tidak disuruh-suruh minta ampun, tidak suruh kita sadar, tapi dia sendiri lebih cepat sadar. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa itu.
Bapak Ibu jemaah kuliah subuh yang berbahagia, tidak sia-sia Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Berapa luas surga itu? Inilah kebesaran Tuhan. Allah menyebut luasnya surga, Allah tidak menyebut luas neraka. Tidak ada. Arti Allah banyak memberikan harapan yang sesungguhnya kepada orang-orang beriman ini. Allah sebut luas surga seluas langit dan bumi supaya orang mukmin itu berebut, supaya orang mukmin itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Neraka Allah tidak sebutkan berapa luas neraka. Carilah Quran, tidak ada. Tapi berapa luas surga Allah sebutkan, seluas langit dan seluas bumi. Artinya sekiranya penduduk bumi ini dengan jumlah sudah hampir 10 miliar beriman bertakwa, surga mesti lapang-lapang. Jadi kalau sekiranya penduduk bumi ini yang lebih kurang 10 miliar sekarang beriman bertakwa, beribadah Islam semuanya, masih lapang-lapang surga. Apalagi banyak macam agama dan kepercayaan. Indonesia saja sudah 6 agamanya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tambah Konghucu sekarang. Alhamdulillah masih mayoritas beragama Islam. Jadi banyak jumlah agama dan kepercayaan di bumi ini, tapi itu tidak akan calon-calon surga. Karena Allah sudah katakan, Allah tidak akan menerima kalau tidak dia seorang muslim, kalau tidak dia seorang beriman. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita sehat, masih Allah beri kita umur. Untuk apa? Untuk supaya cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah pengasih, Allah penyayang. Sifat Allah itu 99. Kalau hambanya menyadari tentang kesalahan dan dosa yang pernah lakukannya. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, "Lau amiltumul khataya hatta tablugha as-sama' summa nadimtum la taballahu alaikum." Hadis yang kuat ya. Sekiranya manusia itu punya dosa, kesalahan sebanyak isi langit dan bumi, kan hebat ya. Sekiranya manusia itu punya dosa banyak, besar, sebanyak isi langit dan bumi, besarannya summa nadimtum, punya penyesalan. Kadang orang berdosa macam tak berdosa dia. Summa nadimtum, kemudian dia punya penyesalan terhadap kesalahan-kesalahan itu. La taballahu alaikum, dan taubat yang sungguhnya, taubat yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Tentang dosa yang banyak tadi, dia menyadari, dia menyesal dan tobat nasuha. Nasuha itu tobat yang sesungguhnya, tobat sebagaimana apa diharapkan oleh Allah, keinsafannya. Allah akan ampunkan dosanya itu. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, orang-orang mutakin ini yang disediakan Allah surga itu ialah orang yang betul-betul ia itu dalam Quran haqqa tuqati, yang takwanya itu dengan penuh kesungguhan dalam hidupnya ini. Selalu khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati, bersungguh-sungguh dengan ketakwaannya itu, benar-benar sebagai hamba Allah bertakwa itu. Kalau dapat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau boleh kita berharap kepada Allah, jangan mati dulu sebelum menjadi muslim, sebelum menjadi orang hamba Allah bertakwa yang sebenar-benarnya itu. Orang bertakwa ini banyak Allah berikan hikmah, banyak kelebihan, banyak keuntungan. Dalam ayat lain Allah mengatakan, surat Thalaq, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Hamba Allah yang bertakwa, yang sungguh-sungguh bertakwa, ahli ibadat, itu Allah berikan setiap hidupnya ini ada jalan keluar. Itu luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja ini setiap persoalan hidup ada jalan keluarnya. Itu hebat sekali orang bertakwa ya. Dalam kesempitan, dalam kepayahan, dalam sangat sulit sekali, di saat itu Allah memberikan pertolongan luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan hidupnya itu, setiap ada persoalan Allah berikan jalan keluarnya. Jadi orang mukmin, orang bertakwa, tidak ada panik. Istilah panik itu orang beriman tidak mungkin panik ya. Orang beriman tidak ada istilahnya tidak terkendali dirinya. Seperti orang yang bunuh diri, orang gantung diri, sedikit pun tidak ada apanya itu. Lah buntu hidupnya dia. Allah pun tidak memberikan petunjuk pula, karena dia sudah melampaui batas. Tapi namun yang bertakwa itu Allah beri jalan hidupnya, jalan keluarnya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hamba Allah bertakwa itu hikmahnya selalu Allah beri rezeki yang tidak diketahui pintunya. Pintu rezeki rahasia Allah. Pintu rezeki itu rahasia Allah. Ayatnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datangnya tidak diduga-duga sebelumnya.
Kita tahu rezeki itu apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, rezeki datang. Tapi ada lagi rezeki yang tidak diduga-duga kedatangannya, dengan tiba-tiba, luar biasa untuk orang bertakwa ini. Kemudian dalam ayat lain, untuk orang bertakwa ini, wa may yattaqillaha ja'al lahu min amri yusra. Orang bertakwa itu Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Itu luar biasa, Pak. Min amrihi yusra. Orang bertakwa itu Allah berikan dalam hidupnya kemudahan-kemudahan. Tidak ada kesulitan, tidak ada sulit. Besar hikmah itu. Kemana kita berurusan, selesai saja. Di mana kita ada orang nak membantu, orang bermurah hati nak memberikan bantu, nak memberikan pemikiran, nak memberikan bantu, pertolongan, itu hanya bagi orang bertakwa. Janji Allah, min amrihi yusra. Orang bertakwa itu Allah mudahkan di dunia, di akhirat Allah mudahkan untuk dia. Istilah jalan buntu tidak ada bagi dia itu. Karena Allah menyertainya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir dalam hidup ini. Jangan gentar, Allah senantiasa bersama kita. Yakin, innallaha ma'ana. Artinya Allah senantiasa bersama kita. Tahuilah. Maka itu Allah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Dalam hadis, bertakwalah kamu di mana kamu berada. Di langit, di bumi, dalam bumi, dimanapun kamu berada, senantiasa bertakwa. Orang bertakwa itu salah satu Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya di dunia, di akhirat. Yang ketiga dalam ayat surat Talaq itu ada 3. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir an sayyiati wa yuzil ajra. Orang bertakwa itu Allah berikan kampunan dosa. Janji Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiat. Orang bertakwa itu Allah hapuskan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, Allah hapuskan. Macam gerakan otomatis. Orang bertakwa itu Allah hapuskan segala kesalahan. Wa yuzim lahu ajra. Allah berikan pahala yang besar. Jadi oleh karena itu Bapak kaum muslimin yang berbahagia, orang yang disediakan Allah surga seluas langit dan bumi itu, Allah berikan banyak kemudahan, Allah berikan rezeki yang luar biasa, kemudian Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Janji Allah, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dalam Quran, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Artinya orang senantiasa berbuat baik, Allah hapus kesalahannya. Macam otomatis Pak Fajril. Orang yang berbuat baik dalam hidupnya, ya, dengan segala macam bentuk kebajikannya, terhapus kesalahannya. Percayalah. Selalu membantu orang, ya, selalu dia memberikan suatu pertolongan, dan mudah dia memberikan pertolongan dan bantuan itu. Allah menyertainya, Allah bersamanya.
Allah memberikan pahala besar, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian ciri khas yang kedua orang bertakwa itu ialah wal kaziminal ghaiza. Orang bisa menahan marah. Marah tapi terkendali. Kalau marah diperturutkan, emosi bisa membunuh orang. Tapi orang bertakwa itu bila marah cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Terbangun apanya itu, rasa takwa tadi, dia cepat, dia menyadari tentang kemarahannya itu tidak boleh berkelanjutan. Ada orang marah, mau seumur hidup marah dia, tidak boleh. Nabi mengatakan, jangan marah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Pesan Nabi. Kita ini kalau marah kadang-kadang malah sampai berketurunan marah itu. Oh, itu tidak ada agamis itu. Marah ya, marah pula anaknya, marah pula semuanya. Tidak boleh. Sifat hamba Allah bertakwa tadi, tempatnya surga selangit bumi, jangan marah. Nabi 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Hebat Nabi menyampaikannya. Ya, marah yang tidak terkendali, marah sampai mengancam, marah sampai berketurunan, macam tidak ada maaf bagimu, itu tidak boleh. Orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam itu pemaaf, tidak boleh marah sampai macam tidak akan dimaafkan, tidak boleh. Sadarlah, marah itu setan, temannya. Orang bertakwa tidak mungkin dia pemarah seperti itu. Kalau pemarah dia sembahyang tekun, ibadah banyak, tapi pemarah, berarti tidak menjalankan sunnah. Ada orang pemarah, pantang tersinggung, entah urat apa tersinggung, langsung emosi dia. Orang beriman yang bertakwa tidak akan ada emosi, tapi terkendali emosinya. Kalau memang dia bisa menahan emosi, pasti yang ketiga bisa dilaksanakan. Wal afin anin nas, pemaaf. Sebaik-baik penyelesaian dalam hidup ini Bapak Ibu, pemaaf. Kalau kata orang sekarang namanya islah, cepat islah, mudah islah. Tidak mau dia berlama-lama dalam hidup ini. Kadang-kadang kita bertetangga lama nak berteguran, sama-sama muslim, satu masjid, tidak satu surau, pindah berteguran. Marah jangan lama-lama betul. Maka dalam agama 3 hari boleh marah cuma. Jangan sampai bertahun-tahun. Tidak boleh dalam agama itu. Allah munculkan pemaaf. Sebaik-baik pekerjaan pemaaf. Sebaik-baik penyelesaian hidup pemaaf. Tapi pemaaf di belakang masih ada dendam lagi, itu belum bersih pemaafnya. Wal afin anin nas. Kalau betul-betullah manusia ini dia memberikan maaf serius, sungguh-sungguh, Allah lebih dulu, Allah lebih cepat memberikan kemaafan. Dalam hadis, ma min muslimaini, 2 orang muslim yaltaqiyani, bertemu,
orang muslim bertemu, fayatasafahani, berjabat tangan. Fayatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma taqaddama. Allah lebih dulu mengampunkan dosa berdua. Macam kontak listrik, cepatnya Allah memberi kemaafan, cepatnya Allah memberikan keampunan, lebih cepat dari listrik. Listrik begitu dikontak langsung hidup. Begitu berjabat tangan, Allah sudah mengampunkan dosa berdua. Hadis bunyinya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sebelum ia berpisah, Allah lebih dulu memaafkan. Hebat ia. Bagi Allah mudah semuanya. Kalau manusia itu mau diselesaikan, bahkan dia sadar keduanya saling hendak memberikan maaf, saling hendak cepat minta maaf. Kalau disuruh orang minta maaf, tidak mau. Dalam pengajian begitu banyak disebutkan, belum juga lagi mau beri maaf. Macam sampai mati tidak mau memaafkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hadis Nabi, kalau pemarah jangan lebih 3 hari lah. Hari keempat sudah memberikan maaf kedua-duanya. Orang yang memberi maaf, Allah lebih cepat memberikan keampunan untuk mereka berdua. Allahu Akbar. Orang bertakwa itu pemaaf. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan untuk orang bertakwa. Dan terakhir, sifat hamba Allah takwa surganya itu, wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Cepat dia mengingat Tuhan. Apabila dia berbuat satu kesalahan, berbuat dosa, cepat istighfar. Dia tidak sadar cepat. Itu yang hebat tuh, cepat sadar. Ini kadang-kadang disuruh orang sadar, insaf, tambahnya pengajian-pengajian dan juga sadar. Lambat sadar itu. Orang mukmin ciri khas orang bertakwa itu cepat timbul kesadarannya. Wallazin iza tadi wa iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ingat Tuhan cepat. Fastaghfiru, mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, surga yang luas itu untuk kita semua. Amin. Surga yang Allah sediakan seluas langit dan bumi itu untuk kita semua. Amin. Maka doa kita selalu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata. Allah, kami minta surga ya Tuhan. Wa na'udzubika minan nar. Dan kami surga ya Tuhan. Mudah-mudahan bila subuh pengganti ini, pengganti selalu tidak punya konsep ya nak? Karena pengganti tiba-tiba kita ingin nak belajar menambah ilmu dengan Ustaz kita Dr. Mawadi, tapi mungkin berhalangan. Bagi pengganti inilah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini hamba Allah yang bertakwa. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.